Perkenalkan, nama saya Khairani dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, kelas PS 3B. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih komunikasi itu. Pasti dari kalian semua udah pada tahu kenapa itu komunikasi, tapi kali ini saya bakalan menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihaknya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, seperti menggunakan sikap tertentu gitu, atau senyum, atau menggunakan kepala geleng-geleng gitu, dan seluruh yang ada di bagian kepala kita itu bisa juga kita gunakan sebagai komunikasi. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran lainnya. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transaktif, atau komunikasi bertujuan, atau komunikasi tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Dalam dunia kerja, komunikasi yang tidak lancar seringkali menimbulkan berbagai masalah. Bahkan sebagian besar masalah bisa dikatakan sebabnya adalah komunikasi yang tidak lancar. Masalah seperti salah paham, adanya kesalahan dalam menjalankan prosedur kerja, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh kecil banyaknya masalah yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing kita untuk memperhatikan aspek komunikasi dalam bekerja dan memastikannya berjalan dengan tepat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa alasan penting mengapa kita harus menjaga komunikasi dalam bekerja. Pertama, meningkatkan team building. Pada dasarnya, membangun tim secara efektif didasari oleh bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi, kamu dapat membentuk tim menjadi lebih efektif, dan hal ini akan terdampak pada kepuasan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, mempermudah dalam penerapan aturan. Komunikasi dalam dunia kerja berperan sebagai penerapan sebuah peraturan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki aturan masing-masing dan fungsi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Peraturan berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam bekerja, sedangkan peran komunikasi akan digunakan oleh atasan untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada karyawannya. Ketiga, mempermudah pengambilan keputusan. Keputusan dalam suatu perusahaan diputuskan oleh seorang pemimpin. Keputusan diambil setelah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui rapat yang dihadiri oleh petinggi perusahaan dan karyawan-karyawannya. Komunikasi dalam dunia kerja yang baik akan dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan berupa tanggapan dari peserta rapat atas keputusan yang akan diambil. Terakhir, meningkatkan motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Motivasi berkaitan dengan komunikasi. Dalam dunia bekerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja, dan komunikasi yang buruk juga dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang serta menimbulkan konflik dalam perusahaan. Lantas, bagaimana sih cara melakukan komunikasi yang efektif? Jika penasaran, simak terus ya. 1. Menjadi pendengar yang baik. Cara melakukan komunikasi efektif yang pertama adalah dengan mencoba menjadi seorang pendengar yang baik. Meskipun terdengar mudah, tapi masih banyak orang yang cukup kesulitan untuk melakukannya. Meskipun terdengar mudah, tapi masih banyak orang yang cukup kesulitan untuk melakukannya. Apalagi saat ini lebih banyak orang yang senang berbicara ketimbang mendengarkan. Padahal, dengan menjadi pendengar yang baik bisa membuat lawan bicara lebih nyaman berbicara dengan kita. Itulah mengapa kemampuan active listening sangatlah berpengaruh, karena dapat membuat kita lebih mudah memahami apa yang dikatakan lawan bicara kita.
Kedua, perhatikan bahasa tubuh. Berkomunikasi bukan hanya dengan berbicara atau mendengarkan semata. Bahasa tubuh pun menjadi media dalam berkomunikasi. Karena itu, jika kamu penasaran seperti apa cara berkomunikasi yang efektif, sebaiknya pahami juga berkomunikasi non-verbal. Misalnya, supaya bisa terlihat lebih percaya diri, sebaiknya jangan membungkuk saat berbicara. Selain itu, pertahankan kontak mata dengan lawan bicara kita. Ketiga, sampailah pesan dengan efektif. Saat berkomunikasi menyampaikan pesan yang efektif juga sangat perlu diperhatikan agar lawan bicara bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Baik itu diucapkan secara langsung ataupun mengirim pesan lewat teks. Sebaiknya hindari berbicara atau mengirim pesan dengan bahasa yang lebih berbelit-belit. Hal tersebut dapat membuat pesan yang hendak kamu sampaikan tidak mudah dimengerti dengan lawan bicara kalian. Supaya kamu bisa melakukan komunikasi yang efektif, sebaiknya pikirkan dahulu apa pesan yang hendak kalian sampaikan ke orang lain. Kemudian rangkai kalimat yang pas untuk menyampaikan pesan tersebut. Hal itu dilakukan agar pesan yang hendak kamu sampaikan bisa dimengerti dengan lawan bicara kamu. Keempat, tunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara. Menunjukkan kesan ramah kepada orang yang kita ajak bicara juga akan membuat mereka merasa lebih nyaman dan berkomunikasi dengan kita lebih enak aja gitu. Kesan ramah tersendiri bisa kita coba tunjukkan dengan sejumlah cara. Misalnya menanyakan kabar, berbicara dengan nada riang, hingga memberikan senyuman. Selain memberikan kesan ramah, kamu juga mesti memasang sikap yang open-minded di depan lawan bicara kamu. Bersikap seperti itu memang sulit dilakukan, apalagi kalau lawan bicara memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan denganmu. Namun percayalah, kalau kamu bisa menerapkan sikap ini, tentu kamu bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan lawan bicara, meskipun kamu berlawan sudut pandang dengannya. Kelima, fleksibel saat berkomunikasi. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, jadi perbedaan karakter tersebut harus kamu pahami karena akan mengaruhimu dalam melakukan komunikasi yang efektif dengannya. Misal, kalau lawan bicaramu adalah orang yang sensitif dan mudah tersinggung, sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang lugas dan kasar, maka dari itu kamu harus berkomunikasi dengan bahasa yang halus, tapi tetap dapat dipahami agar lawan bicaramu mengerti dan tidak tersinggung. Pasalnya, hal itu menandakan bahwa kamu tidak hanya mendengarkannya saja, tapi juga memahami yang ia katakan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Makasih.